Masih di dalam tema minggu ini, Closer to Give. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan yang bertemakan The Gift of Service. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana Bapak Ibu? Seminggu lagi loh kita, minggu depan sudah Natal bersama ya. Sungguh hal yang luar biasa dan banyak hal tentunya yang kita persiapan menjelang Natal yang sebentar lagi kita akan sambut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sejak kecil kita sangat menanti-nantikan hari Natal, betul? Siapa di sini yang setiap Natal itu begitu exciting? Angkat tangan, angkat tangan. Setiap Natal begitu semangat, angkat tangan, Bapak Ibu. Cuma sedikit ya, yang semangat, yang lainnya kurang semangat ya. Sekali lagi saya tanya, yang semangat untuk menyambut Natal, angkat tangan. Cara mau angkat tangan, tidak angkat tangan atau malu-malu ya. Ya begitu ya Bapak Ibu, tapi kebanyakan anak-anak sekolah minggu saja, dari youth saja Bapak Ibu, disebut Natal saja mereka sangat exciting, mereka menyambut, mereka menanti-nantikan. Kenapa momen Natal selalu dinanti-nantikan Bapak Ibu? Karena momen Natal itu adalah diisi dan diwarnai dengan acara-acara yang spesial, ya menyambut kelahiran Tuhan. Kemudian di sana kita bisa beli baju baru, bagi yang ingin beli baju baru. Di sana kita bisa makan bersama ketika merayakan momen Natal dan bahkan di hari Natal kita akan menemukan berbagai hadiah yang ada, betul ya? Tapi tanpa kita sadari euforia Natal seringkali seolah-olah itu berbicara tentang diri kita. Ya. Atau tentang apa yang kita dapat. Kita sering lupa bahwa Natal seharusnya bicara tentang siapa Bapak Ibu? Tuhan. Dan tentang apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Ingat ya, Natal itu bicara soal tentang Tuhan dan apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan. Natal seharusnya berbicara tentang Tuhan karena itu adalah peringatan tentang kelahiran Tuhan yang datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita. Ya harusnya sikap kita tadi menyambutnya Bapak Ibu dan memberinya hadiah yang terbaik. Biasa kalau ada perayaan ulang tahun kita datang membawa hadiah ya Bapak Ibu, betul ya? Nah bagaimana di kelahiran Tuhan ini kita datang, kita juga memberikan hadiah yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pemberian apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan di hari Natal? Salah satu yang dapat kita lakukan adalah memberi diri kita untuk melayaninya. Amin. Sama seperti yang akan dilakukan oleh para gembala dan itu juga yang akan kita baca nanti firman Tuhan. Mereka datang mendekat untuk melayani Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 16. Lukas 2. Lukas 2 ayat 16. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. Lukas 2 ayat 16, 1, 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, para gembala menunjukkan satu pelayanan, yaitu mereka datang mengunjungi Tuhan Yesus. Mereka menyambut Tuhan Yesus yang berbaring di palungan. Sikap apa yang kita harus pelajari dari para gembala yang harus kita miliki dalam melayani? Yang pertama adalah tidak menunda atau ragu. Katakan tidak menunda, tidak ragu. Saudara, firman Tuhan berkata para gembala cepat-cepat. Artinya tidak mengulur waktu. Itu ditekankan loh di situ, cepat-cepat.
Berarti sebuah poin yang penting. Artinya mereka tanpa ragu, tanpa pikir panjang, dan tanpa menunda, mereka segera berangkat mengunjungi Tuhan Yesus. Saudara, seharusnya seperti itu hidup kita. Kesempatan pelayanan selalu ada. Tetapi sekarang yang menjadi masalahnya, apakah kita mau mengambil kesempatan itu atau menunda-nundanya dengan berbagai alasan? Saudara, memang saat ini kita tidak bisa melayani Tuhan secara langsung seperti para gembala. Lihat bayi Yesus langsung. Tapi saat ini bagaimana cara kita melayani? Di dunia ini Tuhan taruh gerejanya. Di dunia ini Tuhan taruh jemaatnya, komunitasnya. Dan itu adalah bentuk Tuhan yang kelihatan untuk kita bisa melayaninya. Dan bukan hanya di gereja Bapak Ibu. Bahkan di luar pun kita dapat melayani Tuhan dengan pelayanan yang nyata terhadap sesama. Lantas Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa melayani Tuhan, kita punya kesempatan melayani Tuhan. Kenapa sampai hari ini begitu banyak orang yang tidak mau melayani Tuhan? Ada yang tahu? Masih banyak orang yang enggan untuk melayani Tuhan. Ada yang tahu Bapak Ibu? Sama Bapak Ibu, alasan orang tidak mau melayani karena tidak siap berkorban. Saudara tahu pelayanan tanpa pengorbanan adalah hal yang mustahil. Katakan mustahil. Tanya kok Hangga deh. Kok pelayanan ada pengorbanan nggak? Ada. Mami Susi pelayanan jadi aser. Ada pengorbanan nggak di situ? Ada. Jadi pelayanan tanpa pengorbanan itu hal yang mustahil. Bisa jadi ini menjadi satu alasan yang membuat kita enggan pelayanan. Ketika kita melayani, kita perlu yang namanya tenaga, waktu, Bapak Ibu, perhatian. Kita harus memperhatikan orang ketika kita melayani, betul? Aser tidak main-main, jadi aser senyum, sambut, salam, sapa, senyum, ya Bapak Ibu. Tidak gampang. Itulah yang dilakukan oleh para gembala. Firman Tuhan berkata bahwa mereka menerima kabar sukacita itu ketika mereka sedang apa? Ini kita sering ya baca setiap Natal, kita sering baca perikop ini. Kapankah para gembala menerima kabar sukacita dari malaikat-malaikat? Ketika mereka sedang menjaga kawanan domba. Artinya ketika mereka sedang bekerja. Mereka sedang bekerja Bapak Ibu. Tetapi mereka meninggalkan pekerjaan mereka meninggalkan keluarga mereka untuk sementara waktu, bukan untuk selama-lamanya ya. Hanya untuk melayani Tuhan, karena dikatakan tadi mereka cepat-cepat. Gak tunda, gak pikir panjang, segera untuk melayani Tuhan. Saudara, mereka mengorbankan waktu mereka mengorbankan tenaga mereka untuk menempuh perjalanan, untuk melayani Tuhan. Saudara, ingatlah kita sama seperti para gembala. Pengorbanan yang kita berikan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Ini untuk orang-orang yang melayani dan untuk menguatkan orang-orang yang melayani. Karena sukacita orang yang melayani adalah ketika menyaksikan orang lain diberkati lewat pelayanannya. Amin. Kita, contohnya ini guru-guru sekolah minggu, lihat anak-anak sekolah minggu diberkati. Mereka jadi semangat. Betul Ibu guru-guru sekolah minggu? Benar. Langsung semangat. Lihat ada yang datang, ada orang baru datang, aser semakin semangat. Wah, wajah baru nih. Wajah lama juga tetap semangat. Pelayanan juga yang bagian belakang ketika jemaat bernyanyi, melihat lirik, semangat. Mereka juga ikut sukacita Bapak Ibu.
Itu sukacita orang-orang yang melayani. Sukacita orang yang melayani adalah ketika mereka tahu bahwa Tuhan disenangkan lewat pelayanan mereka seberapapun itu. Sekali lagi mereka senang ketika orang diberkati. Mereka senang ketika melihat orang diubahkan. Mereka senang ketika orang mengalami Tuhan. Itu sukacitanya orang pelayanan. Jadi Bapak Ibu, tidak selalu kebahagiaan itu didapat ketika kita menerima. Oh, hari ini saya terima hadiah. Saya happy, saya bahagia. Hari ini ada orang yang kasih saya duit. Saya happy, saya bahagia. Tidak selalu kebahagiaan itu diukur dari kita terima tangan kita gini. Tapi kebahagiaan itu ketika kita bisa memberi tangannya di atas. Itu adalah sukacita orang-orang yang dewasa, Bapak Ibu. Kalau anak kecil sukacitanya gini. Karena masih kecil, belum dewasa. Tapi ketika kita dewasa, tidak Bapak Ibu. Sukacita kita adalah ketika kita bisa memberi. Yang kedua, alasan orang tidak mau melayani adalah bisa jadi karena mereka merasa tidak layak. Ada orang yang tidak mau pelayanan karena mereka merasa tidak layak. Tidak layak melayani karena dosa-dosa yang diperbuat. Tidak layak karena merasa tidak sehebat orang lain. Tidak layak karena hidup masih berantakan, kerohanian tidak terarah dan lain sebagainya. Dan biasanya Bapak Ibu, orang-orang ini suka menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat dulu baru mau pelayanan. Saya tanya, apakah waktu yang tepat ada? Apakah waktu yang tepat ada, Bapak Ibu? Waktu yang tepat itu tidak akan pernah datang sampai kita memutuskan untuk mulai melayaninya. Amin. Saya mau kasih tahu, hampir 80% orang mau melayani Tuhan. Kadang tidak siap, tapi mereka mau memutuskan untuk melayani Tuhan. Mungkin masih banyak keraguan, tapi mereka mau ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Sesungguhnya para gembala pun merasa, bisa Bapak Ibu merasa tidak layak. Ya. Mereka bisa merasa rendah diri karena status mereka. Mereka itu pekerjaannya zaman dahulu bisa dicap adalah pekerjaan yang miskin, pekerjaan yang rendah, tidak seberapa dengan orang-orang lain. Bisa saja mereka bilang kepada para malaikat, kepada Tuhan, Tuhan, kenapa harus kami? Di situ masih banyak tua-tua, para imam, yang kastanya jauh lebih tinggi dari kami. Masih banyak orang-orang yang pekerjaannya jauh lebih bagus dari kami. Kenapa harus kami yang rendah ini? Yang kerjanya cuma menjaga kawanan domba. Tapi mereka tidak merasa rendah diri. Yang ada mereka bersyukur karena mereka mendapat kesempatan itu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jangan kita merasa tidak layak. Saya punya 2 gelas Bapak Ibu. 1 gelas yang bersih dan 1 gelas yang kotor. Cia, kamu mau minum Cia? Kamu pilih gelas yang mana? Yang bersih. Bagus jawabanmu. Tepuk tangan buat Cia. Cenini. Cie mau minum nih, haus. Ada 2 gelas. Satunya bersih, satunya kotor. Mau yang mana, Cie? Yang bersih. Adakah di sini yang menjawab mau memakai gelas yang kotor? Angkat tangan. Tapi Bapak Ibu tahu, Tuhan kita berbeda. Kita berdosa, kita miskin mungkin secara ekonomi, kita tidak layak, tapi Dia mau pakai kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kita merasa diri kita buruk. Mungkin keluarga kita tidak sedang baik-baik saja, mungkin ada dosa yang kita sembunyikan. Mungkin emosi kita tidak sedang baik, kehidupan kita tidak sedang baik-baik saja. Pergumulan kita begitu banyak, tapi Tuhan tidak memilih memakai gelas yang bersih. Tuhan memilih memakai kita.
Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu, ingatlah kesempatan dan kepercayaan pelayanan yang Tuhan berikan tidak akan selalu ada. Apakah itu ditutup karena usia kita atau karena bisa juga kita nggak bisa pelayanan lagi karena kita sakit atau lain sebagainya. Untuk itu ambil kesempatan itu sebelum kita tidak mendapat kesempatan lagi. Gunakan kesempatan itu, apapun itu, seberapapun itu, sekecil apapun itu. Tuhan nggak peduli, yang penting Tuhan tahu kita melayani. Wah, harus jadi WL baru hebat banget, tidak. Yang ngatur slide di belakang kayak Leo, itu juga berharga buat Tuhan. Atau pelayanannya cuma ngangkat ini Bapak Ibu, itu juga berharga buat Tuhan. Ngatur-ngatur kamera, memang nggak kelihatan, tapi Bapak Ibu tidak tahu begitu banyak orang-orang melayani hal di bagian-bagian seperti itu. Dan Tuhan hargai itu. Jadi apapun Bapak Ibu yang merintangi kita untuk melayani Tuhan hari-hari ini, saya mau katakan, ambil kesempatan itu. Karena kesempatan tidak selalu ada. Step yang kedua Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa kita memutuskan tanpa ragu untuk melayani Tuhan, tanpa menunda-nunda adalah sekarang kita harus punya hati yang tulus. Katakan hati yang tulus. Lakukanlah pelayanan dengan hati yang tulus. Saudara, ketulusan mahal harganya sehingga bukan hal yang selalu mudah untuk ditemukan. Banyak orang melakukan segala sesuatu itu ada maunya. Ada maksudnya. Ada pamrihnya. Ya, yang pengen didapat. Yang pengen diinginkan. Apa yang dikerjakan tergantung apa yang didapat. Banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali orang dalam persahabatan, kadang mau sahabatan sama kita karena ada maunya. Pakai topeng. Dalam perkantoran, mungkin ada bawahan yang sukanya ngejilat bos dan lain sebagainya. Tapi kan ada maunya ya. Untuk dapat perhatian bos, iya kan? Wah, baik nian karyawan ini. Lembur. Waduh, cari perhatian. Ada maunya. Bukan jarang kita dapat ketulusan. Tapi Tuhan mau kita tulus melayani Tuhan. Dan orang-orang yang tidak tulus biasanya akan mudah kecewa Bapak Ibu ketika keinginannya tidak terpenuhi. Ketika harapannya tidak sesuai dengan harapan. Jadi banyak sekali alasan orang kenapa tidak mau pelayanan. Saudara, bisa jadi orang pelayanan untuk mendapat pengaruh dan kekuasaan. Ada orang pelayanan itu tidak tulus Bapak Ibu, tapi supaya dia itu bisa dapat pengaruh, bisa punya kekuasaan, agar dia bisa menjadi orang dalam yang punya pengaruh untuk mengatur, memihak semena-mena. Jangan sampai kita punya motivasi itu. Bisa jadi orang pelayanan untuk dapat pujian dan pengakuan. Suka dipuji orang, diakui orang, dibilang orang, bagus, hatinya baik, gesit, mantap deh Bu. Ya saudara, walaupun pujian itu sendiri perlu untuk menyemangati orang-orang yang sedang pelayanan. Perlu ya Bapak Ibu, kita sebagai pelayan itu butuh yang namanya feedback. Butuh, supaya kita tahu bahwa pelayanan kita, oh ada yang kurang, atau mungkin kurang maksimal. Itu baik kalau Bapak Ibu sekali-sekali datang nih WL, Wen. Bagus tadi Wen, ininya WL-nya. Wah, itu bisa menyemangati. Atau siapapun pelayan di sini. Tapi saya mau katakan begini, kenyataannya sebagus apapun pelayanan kita tidak selalu mendapat pujian. Ya. Jadi ketika kita dipuji ataupun tidak, ingat Bapak Ibu, tidak mengurangi semangat ataupun ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Amin.
Itu orang-orang yang tulus. Baik pun dia tidak dipuji, dia dipuji, dia tetap tulus aja melayani Tuhan. Bisa jadi kita pelayanan karena suka iming-iming. Contohnya makanannya, kalau pelayanan kita dapat makanan, kalau pelayanan kita dapat hadiah, kalau pelayanan kita dibayar. Wah, banyak sekali tuh di gereja-gereja luar Bapak Ibu. Khususnya Jakarta ya. Ada sepupu saya, wah ternyata pelayanan itu dibayar. Di gereja-gereja tertentu di luar ya Bapak Ibu. Saya berharap tidak dengan kita. Kita tidak tergiur, terperangah. Wah, hebat banget kita nggak pernah dibayar nih. Setelah ini kita demo Busan loh. Bayar, bayar, bayar. Bangkrut ya gereja kita. Jangan Bapak Ibu. Saya katakan tadi, kalau mungkin itu anak kecil, anak sekolah minggu diiming-iming masih masuk akal karena masih kecil. Anak saya Arthur Bapak Ibu. Dia tahun ini pertama kali pelayanan untuk dia. Ya, walaupun saya awalnya ragu, tapi saya tahu anak saya ini. Dia baru mau gerak, dia baru mau pelayanan, itu harus diiming-iming dulu. Ini loh Sakim pasti tahu. Nanti kalau kamu gerak, dikasih susu sama losenya. Susu ya? Rasa apa? Baca tanya pulo, rasa pink, rasa coklat. Dedek mau yang apa? Rasa coklat aja deh. Itu di rumah ceritanya Bapak Ibu. Nanti nggak susu. Ada permen nggak hari ini? Baca tanya Bapak Ibu. Diiming-iming, disemangati nggak apa-apa, masih anak-anak belum mengerti. Nanti pelan-pelan terbentuk hatinya untuk tulus ya Bapak Ibu. Jadi tidak tidak apa-apa ya. Nanti jangan ketemu Arthur, "Oi Arthur kau ini tidak tulus nian pelayanan." Masih anak-anak Bapak Ibu. Saya ngerti, mungkin itu cara dia, tapi setiap anak beda-beda caranya. Ya Bapak Ibu, jangan kita tulus melayani Tuhan. Ya, jangan tergiur dengan iming-iming karena ada ini, ada itu, baru kita mau pelayanan. Tidak, tapi kita benar-benar sungguh. Bahkan itu pun tidak ada hatiku mau melayani Tuhan. Kita juga bisa jadi pelayanan hanya karena terpaksa. Oh, saya ini sebenarnya terpaksa. Terpaksa karena tim pelayanan sedikit, ya udahlah, terpaksa bela, menu-menuhin aja. Kalau udah full nanti saya keluar gitu. WL-nya dikit, oh saya bantu. Kalau udah nanti udah saya keluar. Terpaksa karena didorong ketua care. Wah, setiap ketemu care, ayo pelayanan, C, ayo pelayanan. Minggu depan ketemu lagi, ayo C pelayanan. Akhirnya terpaksa Bapak Ibu, bukan karena benar-benar tulus. Sudahlah ketemu ketua care lagi. Pelayanan, disuruh pelayanan lagi. Dipaksa Bapak Ibu. Terpaksa mungkin takut, oh mungkin di sekelilingnya udah pelayanan semua, tinggal saya yang nggak pelayanan, takut dibilang nggak rohani, takut diomongin orang dan lain sebagainya. Jangan sampai Bapak Ibu semua hal-hal ini menjadi alasan kita untuk melayani Tuhan. Karena saya mau kasih tahu, karena jika benar kita melakukan pelayanan selama ini karena terpaksa, pelayanan yang kita lakukan pasti akan terasa berat dan penuh dengan keluhan. Anak saya Elin Bapak Ibu belajar untuk membantu di rumah tangga. Suatu hari mungkin dia lagi males-malesnya, lagi cuci piring Bapak Ibu. Biasalah ya anak gadis cuci piring. Tapi piring itu yang dia pikir cuma segitu. Tiba-tiba datang satu lagi. C, bantuin C, satu lagi C. Udah mulai tuh. Papanya datang lagi. C, satu lagi C, satu lagi. Datang satu lagi piring. Dia matanya gini. Udah mulai tuh berat hati. Si mana piringnya? Pak, nambah terus piringnya. Cece kenapa? Iya, aku sebenarnya males. Ya Bapak Ibu, jadi ketika kita terpaksa melakukan sesuatu, pekerjaan itu akan terasa berat, padahal sebenarnya ringan kalau kita pikir. Isinya penuh dengan keluhan.
lagi pelayanan hari ini. Ada tuh sering ada yang ngomong, "Nak bangun surga apa?" Jangan terasa berat Bapak Ibu. Tapi kita menjalankannya dengan ringan dan penuh dengan sukacita, ya. Jadi apapun alasan kita dalam melayani hari-hari ini, Tuhan mau kita terus mengoreksi diri kita. Jangan sampai kita melakukan semua pelayanan itu tanpa ketulusan. Karena sekali lagi, Tuhan melihat kedalaman hati kita melebihi apa yang kita kerjakan. Itu firman Tuhan sering katakan. Tuhan melihat hati bukan apa yang kelihatan di luar, bukan apa yang sibuk kita kerjakan, bukan aktivitas kita, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Itu yang Tuhan nilai. Dia mau kita melayaninya dengan bentuk ucapan syukur atas segala kasih-Nya. Dia mau kita melayaninya sepenuhnya fokus hanya untuk memuliakan namanya. Bahkan di saat kondisi pelayanan tidak sesuai harapan, Tuhan mau kita tetap melayaninya dengan tulus. Ya, kita mendapat perlengkapan pelayanan pas-pas. Suara gitar, cempreng, tidak karuan, atau alat musik lainnya tidak sesuai dengan harapan kita, nggak apa-apa. Kita berusaha untuk melayani dengan yang terbaik, dengan tulus. Mendapat rekan pelayanan yang mungkin tidak mudah, tidak sepaham dengan kita. Tidak apa-apa, kita tetap mau setia untuk melayani Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu, yaitu bersikap tulus. Yang ketiga adalah bersikap antusias, katakan antusias. Dalam melayani Tuhan kita perlu yang namanya antusias. Kata cepat-cepat yang di awal itu Bapak Ibu. Bukan hanya bicara soal tidak menunda, tidak ragu. Tetapi juga bicara menggambarkan semangat, kegembiraan para gembala dalam melakukan kunjungan kepada bayi Yesus. Jadi bukan karena mereka cepat-cepat, bukan karena mereka takut kepada malaikat. Aduh nanti kita dapat hukuman dan lain sebagainya. Tidak, tapi itu menunjukkan mereka sangat semangat. Wah, kami tidak sabar menantikan Tuhan. Kami tidak sabar ingin melakukan ini. Kami ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan. Seperti itu kira-kira gambarannya. Mereka memulai pelayanan dengan semangat yang besar dan bahkan diakhiri ketika pulang juga Bapak Ibu. Diakhiri dengan semangat yang sama. Banyak orang yang semangatnya cuma di awal, tetapi mulai kendor ketika berjalan rutin. Waktu awal-awal pelayanan, nervous. Doa dulu sama Tuhan. Tuhan tolong hari ini aku pelayanan dan lain sebagainya. Wah berjalan tuh beberapa bulan. Udah mahir, sekarang nggak doa lagi kalau pelayanan. Nggak nervous lagi, merasa udah sangat bisa, udah keren, merasa udah perfect. Bapak Ibu. Di awal semangat, lama-kelamaan pelayanan dianggap hanya sebagai rutinitas. Mulai lesu, mulai asal-asalan. Saudara, bagi kita yang sudah pelayanan, semangatnya mulai kendor. Tuhan ingatkan mari kita bangkit kembali dan berkomitmen untuk kasih yang terbaik kepada Tuhan. Sikap antusias itu perlu dipelihara dan perlu dipupuk Bapak Ibu. Supaya kita tidak kehilangannya. Hubungan aja kepada suami istri, kepada anak, itu harus dipelihara. Sikap antusias juga sama. Kita harus pelihara, kita harus terus pupuk supaya kita tidak kehilangan sikap antusias kita. Semangat kita itu terlihat dari persiapan kita. Apakah kita sudah berlatih di rumah? Praktis, make perfect. Apakah ketika kita sebelum pelayanan, kita latihan di rumah? Cia, latihan. Kosunli, latihan gak di rumah? Latihan, puji Tuhan. Valen, latihan. Latihan. Bapak Ibu, saya aja sebagai WL, jangan kira orang bilang, contoh mah gak perlu latihan, langsung tampil di depan. Altar call. Tidak Bapak Ibu. Saya latihan masih. Di toilet saya nyanyi, di dapur saya nyanyi. Saya harus hafal lirik.
Sekarang WL harus hafal lirik Bapak Ibu, nggak boleh salah liriknya. Kan cuma bicara soal hafal lirik. Belajar kapan leading-nya, kapan memimpin, di bagian mana, kapan cocoknya improvisasi. Saya lihat referensi di video-video bagaimana gerakan-gerakannya yang bagus. Saya belajar, saya persiapan. Dan bukan cuma WL, semuanya di sini yang pelayanan harus persiapan. Latihan memperlengkapi kita untuk memberi yang terbaik dalam pelayanan. Amin. Latihan dari rumah. Apakah kita mempersiapkan pakaian yang terbaik ketika pelayanan? Tidak pakai sandal jepit, ya. Tidak pakai baju kutung. Ada nggak ya pelayanan pakai baju kutung? Beberapa waktu yang lalu saya ada ingetin satu anak youth, pakai crop. Jadi pada waktu dia angkat tangan, pusarnya kelihatan. Dan saya bilang, tidak apa-apa kamu pakai ini di saat kamu tidak pelayanan. Tapi kalau boleh di saat pelayanan, pakailah yang tertutup. Biar anak-anak yang lain lebih konsentrasi. Karena ada yang kasih tahu sama saya. Begini. Jadi saya ingatkan, tidak apa-apa. Pakailah pakaian yang terbaik. Di situ juga kelihatan antusias kita. Persiapkan pakaian yang terbaik. Saudara, apakah kita mengatur waktu agar tidak terlambat? Wah, ini sering kali dibahas. Datang lebih awal untuk mempersiapkan hati kita. Tidak datang terlambat adalah cara kita menghormati Tuhan. Ya Bapak Ibu. Pelayanan jangan pas-pasan. Datanglah lebih awal. Jangan datang telat. Lakukan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara, jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan, orang yang kita layani bisa kena dampaknya. Bahkan pelayanan yang buruk dapat membuat nama pemilik pelayanan menjadi buruk. Benar ya? Kalau di toko, di perusahaan kita lihat ada karyawan asal-asalan, kerjaannya buruk dan lain sebagainya. Yang buruk siapa? Nama perusahaannya ya? Nama bosnya ya? Sama. Ketika kita pelayanan asal-asalan, datang telat. Suruh datang 10, datangnya jam 11. Wah, lewat sejam. Disuruh datang jam 10, datangnya lewat. Orang yang lihat, oh, orang ini tidak dikasih tahu apa bahwa kita belajar on time dan lain sebagainya. Bukan hanya itu dan lain sebagainya, mungkin kita asal-asalan, kita pelayanan tidak memberikan yang terbaik. Sebenarnya yang buruk pada akhirnya namanya adalah Tuhan. Dan jangan sampai orang-orang ini yang tadinya exciting datang ke gereja yang kita layani, malah mereka meninggalkan gereja karena mereka melihat pelayanan yang buruk di gereja. Jadi lakukanlah pelayanan yang sebaik-baiknya untuk Tuhan kita. Saudara, tapi ingatlah pelayanan kita harusnya membuat orang melihat Tuhan, bukan melihat kita. Jangan sampai kita pelayanan yang dilihat orang adalah kita. Kalau nggak ada CDV WL, saya nggak mau datang ke gereja. Yang penting CDV minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. WL terus. Karena saya favoritnya CDV. Boleh CDV? Ya Bapak Ibu. Nah itu jadinya membuat jemaat itu lihatnya kita. Jadi jangan sampai. Itu kan ada lagunya. Ada firmannya. Tuhan yang semakin besar, Tuhan semakin kelihatan, kita semakin kecil. Jadi Tuhannya yang kelihatan. Kita di belakang, kita kecil. Ya Bapak Ibu. Walaupun mungkin yang kelihatan adalah kita alatnya. Tapi jangan sampai. Jangan sampai orang-orang lebih mencintai pelayannya daripada Tuhannya. Ya, jangan salah. Banyak tuh di gereja-gereja lain. Wah, yang penting harus pastor ini yang khotbah. Kalau pastor ini nggak khotbah, saya nggak mau datang. Sorry, yang lain itu nggak level. Harus pastor itu. Banyak. Jadi terlalu memuja-muja pelayannya. Ingat, jangan sampai salah. Pelayanan dilakukan supaya orang-orang melihat Tuhan.
dalam pelayanan bukan untuk melihat kita. Jadi kita pun tidak ada, kita pun tidak pelayanan, orang tetap memuji Tuhan, orang tetap mengenal Tuhan, orang tetap mencintai Tuhan yang sama. Saya akan menutup firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa pelayanan itu bukan hanya untuk orang yang kita layani. Pelayanan itu juga untuk siapa? Siapa yang paling pertama harus jadi berkati? Adalah kita. Jadi jangan berpikir bahwa pelayanan itu, wah untuk orang, semuanya untuk sesama, untuk mereka. Tidak, pelayanan itu sebenarnya untuk di sini duluan, kepada kita. Closer to give ya Bapak Ibu. Seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan malah semakin jauh. Kalau melayani membuat kita jauh dengan Tuhan, berarti ada yang salah dengan langkah pelayanan yang kita lakukan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, realitanya begitu banyak orang yang melayani, tapi hatinya bukan untuk Tuhan. Begitu banyak orang yang melayani, tapi dia tidak pernah duduk diam berdua dengan Tuhan. Begitu banyak orang yang suka dengan aktivitas di gereja, tetapi mereka lupa bahwa keintiman dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Mari kita terus mengoreksi diri kita Bapak Ibu. Jangan sampai pelayanan justru buat kita jauh dari Tuhan. Ingat ya, kita melayani untuk Tuhan. Bukan untuk mengesankan orang. Bukan untuk aktivitasnya, tapi benar-benar mau semakin dekat kepada Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 20 dikatakan pada waktu gembala kembali, apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu boleh baca ya itu nanti. Lukas 2 ayat 20 dikatakan mereka sambil memuji dan memuliakan Tuhan. Artinya apa? Pelayanan tersebut membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Pelayanan tersebut membuat mereka semakin cinta kepada Tuhan bahkan di saat mereka tidak sedang pelayanan. Jadi jangan kelihatan cinta Tuhan ketika kita lagi pelayanan. Kita di luar nggak pelayanan, kita tidak cinta Tuhan lagi. Jangan ya, kita belajar dari para gembala. Mereka sudah melayani Tuhan. Setelah mereka melayani pun dikatakan mereka memuji-muji Tuhan. Mereka semakin menyembah Tuhan, mencintai Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka semakin mengenal Tuhan di dalam hidup mereka. Dan biarlah Bapak Ibu, buah pelayanan itu tercurah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, jika kita mendapat keuntungan dalam kehidupan rohani ketika melayani, yaitu kita semakin dekat kepada Tuhan, marilah kita melayani. Bagi kita yang masih belum pelayanan hari ini, saya mengundang Bapak Ibu, di Natal ini kita kasih hadiah yang terbaik buat Tuhan. Kita melayani, amin. Buat kita yang hari-hari ini pelayanan lagi banyak-banyaknya. Ini sedang pelayanan persiapan Natal, yang guru sekolah minggu persiapan, yang umum juga persiapan, yang youth juga persiapan. Wah rasanya bulan Desember ini padat banget pelayanan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, lakukanlah itu dengan sukacita. Lakukanlah itu dengan tulus, lakukanlah itu dengan semangat yang tidak pudar. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Dan biar sukacita Natal ini yang terus memenuhi setiap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memakai kami yang tidak sempurna ini. Engkau memakai kami yang lemah ini. Engkau memakai kami yang berdosa ini. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Sucikan dan bersihkan hati kami ketika kami punya motivasi-motivasi yang tidak baik. Dan untuk setiap kami yang mungkin saat-saat ini lesu, semangat kami patah, kendor semangat kami.
biarlah Tuhan yang terus mengingatkan kami, supaya kami terus boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, bahwa melayani Tuhan adalah sebuah kesempatan yang luar biasa, sebuah anugerah yang tidak semua orang dapatkan. Dan untuk itu biarlah kami terus melayani Tuhan. Kami mendoakan juga untuk setiap kami yang mungkin belum pelayanan. Tuhan yang menggerakkan hati kami, supaya kami boleh melangkah, melayani Tuhan. Kami mau melayani Tuhan setia sampai akhir kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.